Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, bagaimana melupakan mantan. Ya enggak usah dilupakan ya. Ngapain dilupakan? Ya, biarkan saja. Enggak usah diurus itu. Enggak usah dilupakan. Juga enggak usah diurus ya. Nah, ini pertanyaannya seperti itu ya. Saya sambil baca ini komentar teman-teman ya. Ini cara move on dari mantan, karena begitu ingin melupakan tiba-tiba suka muncul di mimpi, jadi teringat lagi. Itu biasanya ya. Biasanya itu ada sihirnya. Ya, apalagi kalau Anda putus bermasalah, misalkan mantanmu selingkuh, itu biasanya ada pengaruh sihir. Anda harus membersihkan sihirnya. Ya. Tanda-tandanya sihir itu apa? Anda sering memikirkan. Nah, pokoknya dalam 1 bulan itu ada sekali, nah, itu tanda. Anda bisa membersihkan dengan garam, ya, garam ruqyah ya, yang saya tirakati, ya, itu bisa. Ya, dan jangan dipikirkan, jangan dilupakan. Ya. Melupakan itu kan memikirkan. Nah, strategi yang harus Anda lakukan adalah Anda berusaha, Anda berupaya ya, untuk memiliki target yang baru, fokus di dalam target baru. Ya, caranya seperti itu. Ketika Anda disibukkan, ya, berproses ya, kan mengejar ini kan proses ya. Ketika Anda sibuk berproses target yang baru, otomatis nanti waktu ini akan bisa membersihkan kenangan-kenangan Anda dengan mantan Anda. Jadi caranya seperti itu. Kalau itu tidak Anda lakukan, sampai kiamat pun tidak akan lupa ya. Semakin Anda melupakan akan semakin sulit. Semakin Anda melupakan akan semakin sulit ya. Karena melupakan itu adalah juga salah satu bentuk proses mengingat gitu. Tapi beda lagi ketika Anda ini katakanlah mengalihkan ya, artinya aktivitas Anda sehari-hari buat supaya tidak berpikir target, tapi fokus terhadap pekerjaan, fokus terhadap target baru. Cara melupakan itu seperti itu. Jadi bukan melupakan, kita paksa melupakan, tidak, biarkan mengalir saja. Nah, beda lagi kalau ada sihirnya. Ini harus dibersihkan, harus diruqyah. Ya, Anda bisa puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ini bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, saya pernah mengalami kondisi semacam itu. Ya itu tadi, saya buat kuliah. Ya, saya buat kuliah S2. Ya. 2 tahun ya. 2 tahun itu terombang-ambing ya. 2 tahun itu kayak orang gila. Ya, itu memang ada sihirnya. 2 tahun itu seperti orang gila. Ya, terus saya berpikir deh, kalau saya begini terus ya enggak tahu kesadaran apa yang membawa saya berpikir seperti itu. Kalau saya gini terus ya, saya yang akan hancur. Maka nekat saya ambil kuliah S2. Sekolah saya S2. Itu ya. Padahal ya enggak ada kepinginan untuk jadi apa itu enggak harus. Ya, kuliah S2 itu hanya untuk melampiaskan, mengisi waktu saya supaya enggak kosong. Padahal waktu saya itu sudah full gitu loh, enggak sempat istirahat, itu jarang. Karena saya kerja itu keliling ya, Jawa Timur ini keliling ya. Dari Banyuwangi ya, Jember, Bondowoso, Keraksan sampai Boyolali, setiap hari itu keliling ya, audit cabang-cabang. Itu pun masih kepikiran gitu ya. Saya berpikir bagaimana caranya ya, supaya saya itu tidak memikirkan gitu. Ya itu tadi, tak buat
buat kuliah. Ya, ketika saya buat kuliah jadi fisik ini, tubuh ini, pikiran ini, batin ini capek pol. Disitulah saya baru bisa tidur nyenyak. Pokoknya ketika ketemu bantal langsung tidur. Nah, itu pun ya kadang ya jam 11 malam, jam 12 malam itu baru tidur. Setiap hari selama 2 tahun. Baru hilang ya, ketika sudah lulus tercapai semua hilang. Ya, jadi dialihkan, jangan dilawan. Waktu itu akan membuat diri Anda itu lupa. Ya. Waktu itu akan membuat diri Anda melupakan. Ketika Anda sudah melupakan, ya, itu akan ada ketenangan batin, ketenangan jiwa. Anda akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Ya, itu ya. Dan kalau misalkan ada indikasi sihirnya, itu akan kembali kepada pelakunya. Nggak litok ya, 2000 berapa? 2007 ya. 2007 sampai 2009 saya terombang-ambing. 29 sampai 2011 saya kuliah S2. Lulus. Ya, lulus terbaik. Enggak kaleng-kaleng, lulus terbaik. Saya enggak nyangka itu. Nah, itulah teman. Jadi ketika 2015 dapat kabar mati semua. Nah, itulah karmanya seperti itu. Ya. Pelaku intinya itu meninggal dunia. Pokoknya hancur semua pokoknya. Ya karena memang ada indikasi sihirnya gitu. Ya, ada indikasi sihirnya. Sampai kayak orang gila. Dibuat saya seperti orang gila. Tapi itu mati semua. Ya, jadi teman-teman kampus ilmu hikmah, kalau Anda mengalami mimpi mantan, ya, bisa jadi itu adalah indikasi. Kalau itu sering, ya, kalau setahun sekali ya udah wajar. Tapi kalau sebulan sekali, apalagi 2 kali, 3 kali, semakin banyak dalam 1 bulan, lebih dari 1 kali, ya itu wis bahaya. Mesti ono campurane jin, campurannya makhluk halus. Ya, segera lakukan pembersihan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.